video saya yang super sederhana ya. Jadi seperti biasa, saya mau mencoba membuat bihun ya, yaitu bihun goreng. Proteinnya saya menggunakan telur. Jadi saya memberi judul bihun goreng telur sederhana ya. Nah, ini saya tidak menggunakan ayam atau daging lainnya, jadi murni telur ditambah dengan sedikit sayuran ya. Jika teman-teman mau lihat bahannya apa saja, ini kita siapkan bahan bihun. Saya menggunakan bihun yang bungkusan agak besar, kira-kira 250 gram. Kemudian untuk sausnya saya gabung di satu mangkok kecil dulu. Jadi pada saat memasak itu lebih menggampangkan ya. Jadi tidak ambil sana sini lagi. Kemudian saya tambahkan nanti atasnya ada dadar telur yang diiris ya. Tapi jika tidak mau juga tidak apa-apa. Nah, ini bahan lainnya bisa dilihat ya. Jika mau ditambah dengan ayam atau udang atau jamur, silakan saja. Nah, ini saya siapkan dahulu bahan-bahannya. Ini bahan untuk masak bihunnya ya. Kemudian ini saus yang tadi saya katakan. Nanti kalau misalnya ada yang rasanya tidak pas, itu kita bisa koreksi ditambah garam dan lain-lain. Nah, tahap pertama itu saya memasak bihunnya dahulu. Biasanya air mendidih dengan api yang masih menyala, itu direbus bihunnya. Tapi kali ini airnya saya panaskan sampai mendidih, saya matikan apinya. Kemudian saya kasih minyak goreng sedikit, baru saya masukkan bihunnya. Jadi tanpa api, nanti bihunnya akan melembut sendiri. Kemudian baru ditiriskan ya. Perbedaannya apa dengan api dan tidak? Jadi kalau misalnya dengan api itu tekstur bihun yang dihasilkan itu dia lebih lembut ya. Jadi pada saat nanti digoreng itu sering jadinya malah terlalu basah. Jadi saya coba tanpa menggunakan api dan hasilnya lumayan ya. Jadi tidak lembek. Nah, kemudian setelah bihun siap, kita panaskan wajan, diberi minyak sayur secukupnya. Ditumis dulu bawang putihnya ya. Jadi ditumis sampai layu, sampai wangi, tapi jangan sampai gosong. Kemudian kita sisihkan di pinggiran wajannya ya. Dan kita masukkan telur yang sudah disiapkan. Jika mau lebih sehat, bisa di skip kuning telurnya ya. Karena di resep ini lumayan banyak menggunakan telur. Jadi pada saat menggoreng bihun saya menggunakan 2 butir telur, nanti ada tambahan dadar telur itu kira-kira 3 butir. Jadi jika mau bisa di skip kuningnya. Nah, pada saat telurnya sudah jadi, sudah berbentuk ya, kita masukkan wortelnya. Wortelnya ini boleh kalian kalau mau dikukus dahulu atau misalnya direbus sebentar. Kalau saya suka yang segar ya. Nah, kemudian kita masukkan bihunnya, agak diaduk-aduk ya, dan nanti dituangkan dengan saus yang tadi kita buat. Nah, jadi dituang seperti ini, kita aduk sampai rata. Nah, setelah kita rasa, sepertinya sudah rata, kita coba rasanya ya, kita koreksi rasanya, mungkin kurang gurih, kurang manis atau bagaimana, bisa ditambahkan ya. Nah, setelah dirasa sudah pas dan semua bihun warnanya sudah bagus, sudah tercampur rata, pada saat sudah mau dimatikan apinya, kita masukkan sawi hijau. Jangan dimasak terlalu lama ya, jadi dimasukkan sawi hijau. Kalau saya langsung matikan apinya ya, diaduk sampai rata, nanti dia layu sendiri. Tujuannya apa ya? Supaya vitaminnya tidak hilang semua terkena panas ya. Nah, ini sudah siap kita sajikan. Tapi ini saya mau tambahkan dengan irisan dadar telur di atas bihun yang nanti mau disajikan ya. Tapi jika tidak mau juga tidak masalah. Kita siapkan dahulu ya.
Oke teman-teman, ini saya mau membuat telur dadarnya. Jadi saya menggunakan telur ukuran sedang ya. Seperti yang tadi saya katakan, jika mau di skip kuningnya tidak masalah ya. Bisa tidak kita membuat dadar telur tanpa kuning, bisa saja ya. Itu ada di resep saya, kalian bisa lihat di video Raja Kitchen sebelumnya ya. Nanti tinggal dicari, itu ada dadar putih telur. Nah ini saya menggunakan kuningnya ya, kira-kira 3 butir telur ukuran sedang, diberi bumbu, dikocok rata, kemudian kita gunakan minyak secukupnya di dadar ya. Jadi apinya api sedang saja, wajannya harus panas, minyaknya harus panas ya. Diputerin aja seperti ini ya. Paling bagus sih menggunakan teflon atau panci lain, atau misalnya wajan lain yang anti lengket, itu lebih gampang ya. Kemudian nanti dimasak sampai berkulit, baru nanti dibalik ya. Jadi dibalik, nanti wangi sekali. Ini setelah matang seperti ini kita angkat, kemudian ditaruh di atas talenan ya. Nah ini boleh langsung dipotong, atau misalnya mau dilipat dulu baru dipotong juga tidak masalah. Nah ini pengirisannya itu boleh tipis sekali, boleh kasar seperti saya ya. Kalau anak saya sukanya yang kasar seperti ini. Nah jadi masih kelihatan telurnya, jadi tidak tipis. Tapi biasanya kan kalau nasi uduk kan biasanya tipis ya. Jadi tergantung selera masing-masing. Kemudian kita taburkan di atas bihunnya ya. Jadi silakan dicoba jika mau mencoba resep saya. Ini tidak pedas ya. Jadi kalau mau ada aroma pedas, silakan ditambah cabai atau saus. Terima kasih sudah menonton video saya, dan semoga berguna buat kita semua. Sampai berjumpa di video sederhana saya lainnya.